days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are winding the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who is to come. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Harapan saya saudara semuanya dalam keadaan sehat, baik, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan.
Namun jika ada di antara saudara yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, mungkin saudara sedang sakit, tetaplah semangat, terus berharap pada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kesembuhan buat saudara. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada hari ini atau malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan, Tuhan mengurapi kami semuanya, untuk kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur untuk hari ini, karena kebaikan Tuhan masih kami alami dan kami nikmati. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya yang melihat tayangan ini, yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kami boleh semakin diperkuat iman kami, pengetahuan kami dipertambah, dan kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum beruntung seperti kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa harapan saya saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan terus berkarya sesuai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan setiap apa yang saudara lakukan dan kerjakan, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Termasuk juga acara malam hari ini. Saya tidak mengejar berapa banyak yang akan melihat tayangan ini, tapi minimal saya rindu jemaat yang saya layani tidak binasa karena mereka tidak berpengetahuan, kata firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama berlomba untuk kita mau supaya firman Tuhan, rahasia firman Tuhan, kita boleh tangkap, kita boleh mengerti, dan kita boleh berjalan dalam rancangan Tuhan. Ya, saudara semuanya dimanapun saudara berada, hari ini kita bicara tentang Smyrna. Kalau minggu yang lalu atau Kamis yang lalu kita bicara tentang Efesus, hari ini kita bicara tentang Smyrna, sebuah jemaat yang didirikan Tuhan di muka bumi pada 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan izinkan untuk kita melihat ada apa di dalamnya, supaya kita yang hidup hari ini dan yang akan datang, kita boleh belajar dari jemaat ini. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8-10, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Kali ini Tuhan si pemilik gereja, sang juru selamat, penebus kita yang hidup, memperkenalkan dirinya kepada gereja di Smyrna, atau memperkenalkan dirinya kepada jemaat Tuhan di Smyrna. Akulah yang awal dan yang akhir. Sebelum kamu ada, sebelum dunia ini ada, sebelum gereja ada, aku sudah ada. Dan pada waktu semuanya tidak ada, ketika bumi digulung, bumi lenyap, aku tetap ada.
Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang pernah mati dan hidup kembali, yang pernah mati, dikubur, dan hidup kembali. Tuhan yang seperti inilah yang menjadi Tuhannya jemaat Smyrna. Tuhan yang seperti inilah yang menjadi Tuhannya orang-orang Smyrna, umat Tuhan di Smyrna, gereja Tuhan di Smyrna. Tuhan yang tidak berawal, Tuhan yang tidak berakhir, Tuhan yang pernah mati disalibkan oleh orang-orang yang menyalibkan dia, tetapi hidup kembali. Tuhan yang seperti inilah Tuhan yang kita ikuti, saudaraku. Sekarang kita bicara tentang jemaat Smyrna. Smyrna artinya getah yang harum. Ya, getah yang berbau harum. Dari gereja Smyrna, dari jemaat Smyrna, mengalir bau yang harum, yang bisa dicium oleh siapapun juga yang ada di kota Smyrna waktu itu. Dari gereja yang jemaatnya, yang umatnya adalah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang sekarang tinggal di muka bumi, yang sekarang tinggal di kota kita, di seluruh Indonesia. Jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, yang mengeluarkan bau harum dan bisa dicium oleh semua orang. Itulah yang Tuhan harapkan. Smyrna artinya getah yang harum. Gereja harus mewarnai dunia. Gereja harus mewarnai lingkungannya. Gereja harus bisa mengeluarkan bau yang harum, bau yang sedap bagi lingkungan sekitarnya. Bukan sebaliknya. Tetapi bau yang menyenangkan, yang meneduhkan, bau yang menyegarkan. Itulah yang harus dikeluarkan oleh gereja Tuhan. Dan itu yang sudah dikeluarkan oleh jemaat Smyrna. Smyrna artinya getah yang harum. Biarlah gereja kita juga sama. Gereja yang mengeluarkan aroma yang harum buat lingkungan sekitar. Saudaraku, gereja Smyrna lahir tahun 100 Masehi, sekitar itu. Tapi kota Smyrna sendiri dibangun oleh Alexander Agung sekitar tahun 300 sebelum Masehi, sebelum Yesus hidup, sebelum Yesus lahir. Jemaat Smyrna yang kita pelajari hari ini, kita lihat di geografisnya. Smyrna itu adalah kota transit dari para pedagang India, Persia yang mau ke Roma. Mereka harus berhenti singgah di Smyrna. Jadi Smyrna itu kota yang hidup. Smyrna itu kota yang terus bergulir, maju dalam perdagangan. Kota yang maju pesat, itulah Smyrna. Karena tempat singgah orang-orang India yang mau ke Roma. Tempat singgah orang-orang Persia yang mau ke Roma. Dan tempat singgah orang-orang manapun juga yang mau ke Roma, pasti berhenti di Smyrna. Jadi pelabuhan di Smyrna sebetulnya sangat ramai, saudaraku. Keekonomiannya juga berjalan dengan baik. Maka kota ini secara ekonomi adalah kota yang makmur, ekonominya kuat, maju pesat. Tetapi yang aneh yang kita pelajari dalam gereja ini, bahwa gereja ini adalah gereja yang miskin sebetulnya. Gereja yang teraniaya, gereja yang menderita. Aneh bukan? Secara global ekonomi di Smyrna maju, dan keekonomiannya kuat. Kotanya ramai. Tetapi gereja Smyrna, gerejanya teraniaya dan miskin. Aneh, saudaraku. Memang seperti itu keadaannya. Pada masa gereja Smyrna ada. Inilah masa-masa di mana aniaya besar terhadap gereja Tuhan. Di mana gereja Tuhan dianiaya begitu rupa oleh pemerintahan Romawi, termasuk orang-orang Kristen di Roma, di Smyrna.
Memang secara global Smyrna kuat, ekonominya makmur. Tetapi bagi orang-orang Kristen di Smyrna, mereka diboikot. Mereka tidak bisa berdagang. Dagangannya dilarang untuk dibeli oleh orang-orang yang bukan Kristen. Jadi lambat laun para pedagang Kristen yang di kota Smyrna, mereka bangkrut, saudaraku. Mereka tidak bisa berdagang di kotanya sendiri. Mereka tidak bisa berdagang di kota yang maju di mana mereka tinggal. Orang-orang Kristen di sana bukan saja teraniaya secara fisik, tetapi secara ekonomi pun mereka teraniaya. Bagaimana tidak? Mereka tinggal di kota mereka, tapi mereka tidak boleh berjualan, tidak boleh berdagang. Karena apa? Karena mereka pengikut Kristus. Itu masalahnya. Waduh, berat betul. Karena mereka pengikut Kristus. Mereka tidak boleh berdagang. Mereka tidak boleh berjualan. Sehingga lambat laun mereka bangkrut. Dan mereka menjadi miskin. Itulah sebabnya. Firman Tuhan dikatakan, engkau tidak kaya. Engkau miskin. Engkau teraniaya. Jadi ada situasi seperti itu di mana gereja tinggal di sebuah kota yang maju dan makmur, yang ekonominya kuat, tetapi gerejanya sendiri miskin. Bukan karena kesalahan gereja, bukan karena kesalahan jemaatnya, tetapi mereka dikondisikan untuk gereja tidak bisa hidup, gereja tidak bisa berkembang, orang-orang Kristen ditangkap, dipenjara, dianiaya. Dan itulah yang terjadi di gereja Smyrna. Tetapi apa kata Tuhan? Di dalam ayat yang 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau sedang hadapi. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Mereka tidak kaya, mereka miskin, mereka teraniaya. Bukan karena kesalahan mereka, bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka tidak menggeser iman mereka dari Kristus. Memang kita jarang melihat model gereja seperti ini sekarang, saudaraku. Tapi itu pun bisa terjadi. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa maju. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa berkembang dalam ekonomi. Ada banyak orang Kristen yang dibatasi. Dan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu kita bersyukur kita tinggal di negeri kita, di Indonesia. Di mana kita diberi kebebasan untuk beribadah. Sekalipun ada sedikit riak-riak kecil di beberapa tempat yang membuat orang Kristen tidak bisa beribadah dengan leluasa, dengan berbagai macam acara, dengan perda-perda yang memang memberangus kebebasan. Tapi percayalah, gereja tidak bisa mati. Gereja tidak bisa dihambat. Gereja tidak bisa dibendung. Semakin gereja dihambat, semakin gereja dibendung, semakin gereja itu berkembang, saudaraku. Termasuk gereja Smyrna. Orang-orang Kristennya dihambat, tidak bisa berdagang, tidak bisa berkarya, tidak bisa mencari nafkah. Betul mereka miskin secara ekonomi. Bahkan fisik mereka pun teraniaya. Tetapi Tuhan berkata, engkau kaya. Aneh, saudaraku. Engkau kaya. Mungkin saudara sedang menghadapi hal yang sama. Mungkin, walaupun tidak seburuk seperti Smyrna. Ada banyak hal yang mungkin saudara mengalami dibatasi. Ada banyak hal yang mungkin saudara harus bergumul antara iman dengan kehidupan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang sedang kau derita. Setialah sampai mati. Karena aku akan memberikan mahkota kehidupan bagimu. Nah, inilah pengharapan dan janji Tuhan yang begitu membuat orang-orang Smyrna tidak patah hati, saudaraku, tidak tawar hati. Mereka dianiaya baik secara fisik maupun ekonomi. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sebab kalau kau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagimu.
Tidak ada teguran buat jemaat Smyrna. Dari Tuhan tidak ada. Bahkan Tuhan memuji kesetiaan mereka. Di tengah aniaya, di tengah penderitaan, mereka masih setia kepada Tuhan. Mereka tidak menggeser iman mereka hanya supaya bisa hidup. Tidak. Mereka tidak menggeser iman mereka supaya mereka bisa hanya sekedar bisa bekerja. Tidak. Tapi mereka mempertahankan iman mereka. Mereka tidak goyah. Sekalipun mereka menghadapi aniaya dan penderitaan, tetapi kesetiaan kepada Tuhan itu merupakan hal yang sungguh mereka pegang. Karena Tuhan berjanji, setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, dimanapun saudara berada, biarlah Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Pegang iman kepada Tuhan. Jangan sampai terlepas karena apapun juga. Karena kalau kita setia sampai mati, Tuhan akan karuniakan mahkota kehidupan buat saudara dan saya. Itulah yang dialami oleh jemaat Smyrna. Jemaat yang menderita, jemaat yang teraniaya, jemaat yang tidak kaya secara ekonomi. Karena Tuhan akan terima saudara. Seperti Tuhan menerima anak yang hilang. Tuhan memberkati saudara dan saya. Biarlah kita mengeluarkan bau yang harum buat keluarga kita, buat saudara kita, buat sesama jemaat, sesama orang Kristen, dan bahkan buat lingkungan kita. Smyrna artinya getah yang harum. Dan biarlah kita juga sama, mengeluarkan bau harum dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang menghadapi kesulitan, masalah, aniaya, penderitaan karena Tuhan, biarlah mereka tetap teguh untuk tidak bergeser iman mereka. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, alirkan aliran kuasa-Mu agar iman mereka tetap berdiri teguh dan kuat kepada Tuhan. Jika mereka menghadapi persoalan masalah, apakah itu kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, jangan biarkan mereka bergeser untuk berharap bukan dari Tuhan. Biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena Tuhan sudah berjanji memperkenalkan dirinya yang awal dan yang akhir, yang menciptakan segala sesuatu, dan yang terus tetap ada, yang menyertai, membela, melindungi, menjaga, dan memberikan mujizat demi mujizat pada setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Kiranya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, yang iman yang meligoyah ditegakkan kembali. Dan itulah yang kami dapat dari jemaat Smyrna. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.